pemilu belum dilaksanakan, tapi sudah. Dengan pernyataan saya hasil sudah itu, rekap pemilu itu sudah distempel basah, ditandatangani basah. Tapi zaman itu belum sistem, nggak lulus jadi ASN ini. Jadi mengikuti tes waktu mau jadi tenaga honor Satpol PP, saya ingat. Kemudian yang kedua, yang lucu lagi, saya pernah mengikuti jadi satpam, istilahnya security di Bank BI. Saya dinyatakan gugur. Saya kok aneh kan? Itu bapak sarjananya S1. Kami butuh orang tamat SLTP. Ini yang penyebabnya kami nggak bisa terima. Udah mikir lagi. Ya desaan namanya udah berumah tangga. Jual kambing. Lama saya jual kambing. Belajar jual kambing dengan paman-paman saya. Mungkin kalau zaman itu saya diterima ASN, mungkin nggak kayak gini, kan gitu. Ternyata pemirsa, Dang Tono ini yang saya baru tahu ternyata beliau ini bos juragan kambing ya, maju untuk kontestasi pemilihan wali kota Bengkulu 2024. Amin. Cukup duit kambing untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bengkulen Times Podcast yang cacamnya. Ini masih kita bahas soal politik dan yang terbaru dari kontestasi pemilihan wali kota Bengkulu. Ada Dang Tono. Amin. Kenal dengan Dang Tono. Beliau ini Ketua DPC Demokrat Kota Bengkulu. Ya. Betul kan ya? Benar. Lengkapnya beliau ini, wah, posternya gede ya. Suhartono SH. Dulu SH-nya di mana, Dang? Kalau S1 saya di Profesor Hazairin, Unihas. Oh, Unihas ya. Nah, kita bakal banyak ngobrolin, kenalan dulu deh sama Dang Tono. Ya. Dan ada yang menarik dari Dang Tono ini. Ternyata beliau ini sosok yang begitu dikenal di Kota Bengkulu karena ada salah satu sebutan ya. Nanti ceritanya tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Dang ya. Tono. Dang. Dulu lahir dulu deh di mana? Yang jelasnya begini. Latar belakang saya nama Suhartono, sering dipanggil Dang Tono. Lahir di Kota Bengkulu, kebetulan di Kelurahan Belakang Pondok, Pasar Minggu, di belakang Kandepak, di depan PTM, perumahan Belakang Pondok. Itu tahun 1970. Kemudian masih banyak masih hutan. Nah, hijrah dari Belakang Pondok, peristiwa adanya dari pemerintah tukar guling di Belakang Pondok, masyarakat Kelurahan Belakang Pondok dipindahkan ke Bentiring waktu itu di tahun lebih kurang tahun 96 kalau nggak salah. Itu zamannya pemerintah, wali kotanya Pak Haji Rusli, yaitu bapaknya sosok tokoh politik Petris Rio Capella. Oh, itu zaman itu waktu itu. Jadi dulu dari kecil tumbuh lahir besar di sini nih, di Belakang Pondok. Ya, alhamdulillah lahir di Belakang Pondok. Ada sempat hijrahnya itu ke Sawalebar tahun 76. Hijrah lagi dari Basuki Rahmat Sawalebar itu tahun 85 di Jalan Sepakat. Nah, sekarang kembali lagi di tahun 89 masih di Belakang Pondok di Jalan Basuki Rahmat, daerah Pasar Kambing. Pasar Kambing. Ini dulu Dang. Dulu SD di? Riwayat sekolah, saya alumni SD Pasar Minggu, SD Negeri 22,
Tamatan Tamatan? 83. 83. 83. Saya baru lahir 83. Tapi Itu. kita satu alumni berarti. Alhamdulillah. Saya SD 22 juga Ya. dulu, Bakam Pasar ya. Itu. Kemudian menginjak ke SMP-nya saya SMP Negeri 5 yaitu di Pasar Bengkulu. Pasar Bengkulu. Oke. Alumni 86. Mana? Menginjak ke SLTA-nya saya sempat di SMA 4 di Jalan Cendana. Waktu itu transisi pemindahan sekolah dari SMPP menjadi SMA Negeri 4. Tapi kebetulan saya tidak menyelesaikan di situ. Saya selesai 89 tetap di SMA Muhammadiyah 4 yang di Kampung Bali depan Komplek BI itu. Oke. SMA Muhammadiyah. Istilahnya waktu itu namanya STKIP. Itu yang jelasnya kalau riwayat dari sekolah. Kemudian 89 saya angkatan masuk di Unihas ngambil Fakultas Hukum di kampung di Profesor Dr. Hazairin. Kalau keluarga? Kalau keluarga alhamdulillah saya istri kebetulan dari suku Lembak dari Palak Curug, Lubuk Linggau. Mertua perempuan dari Lubuk Linggau, mertua laki-laki asli dari Palak Curug. Kebetulan orang tua saya sendiri yaitu Haji M. Dahlan B itu berasal dari Betungan. Orang tua perempuan saya itu dari Kota Tais. Ya? Jadi kota berdarah selatan lah, berdarah Lembak, komplit lah. Masuk semua sukunya. Alhamdulillah. Anak udah berapa tuh? Anak ada 3. Yang tua alhamdulillah masih menyelesaikan proses ujian profesi di kedokteran di kampus Yarsi di Jakarta Cempaka Putih. Yang kedua Marsanda Ulpa kebetulan menyelesaikan juga skripsi, dapat jalur undangan kemarin tamat di Universitas Kita Bengkulu ngambil Fakultas Hukum. Yang bungsu perempuan juga di Jakarta di Gunadarma ngambil psikolog. Ibu anggota DPRD Kota Bengkulu. Alhamdulillah. Kemarin saya kenal beliau deh. Memang orang terkenal. Ayu Reni kan? Ya. Ayu Reni 2024 lolos lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Masih di kota. terpilih. Jadi begini. Orang rumah itu awalnya saya dipercaya memimpin Partai Nasdem 2014. Oh, berarti Nasdem. Sempat partai baru lahir, terkhususnya di Kota Bengkulu, di bawah naungan Bapak SP dengan Bapak Patrice Rio Capella. Saya diamanahkan dan dipercaya selaku Ketua DPD Kota. Ya. Sempat partai baru membuat arti kata gemilang lah, mendapat 5 kursi jadi unsur pimpinan jadi ketua DPR. Ya. Waktu itulah saya mencalonkan yang pertama untuk atas nama istri saya Reni Herianti. Kemudian setelah itu berinjak proses kedua, ya saya hijrah ke Partai Demokrat. Kebetulan ya didaulat untuk menjadi ketua secara pemilihan aklamasi. Saya calonkan lagi. Proses kedua 2019 alhamdulillah masih terpilih, udah 2 periode. Ketiga 2024 ini tadi alhamdulillah terkhusus di Dapil 4 masih dapat peringkat urut 5 terpilih untuk istri saya Reni Herianti. Itu yang jelas. Berarti berkecimpung di politik udah dari tahun berapa, Dang? Kalau organisasi politik saya keterlibatan ini mulai dari tahun 90. Kenapa saya bercinta dari tahun 90? Waktu itu orang tua saya juga seorang ya ketua partai zaman itu, yaitu ketua Partai Persatuan Pembangunan. Zaman itu ya semua orang pasti tahu masih ada 3 partai zaman itu, P3, Golkar dan PDI. Alhamdulillah waktu itu saya sudah sempat juga dicalonkan. Dicalonkan dikarenakan orang tua saya waktu itu
gagalnya mencalon karena seorang ASN pegawai negeri tidak dapat rekom dari Bupati Bengkulu Utara. Orang tua saya itu seorang ASN Bengkulu Utara tapi ditugaskan di Pulau Enggano karena merasa terbuang waktu itu, zaman itu, karena terjun ke partai politik. Oh. Itu waktu itu. Jadi waktu tahun 92 politik ya. bukan istilah korban politik, karena ya beda persepsi, mungkin beda partai. Cara menyikapi ini tadi kan, partai. Kemudian saya dicalonkan di tahun 92, awal saya mencalon. 92, berarti abang masih kuliah atau masih kuliah waktu masih itu kuliah, karena kuliah di angkatan 89. 89. Jadi caleg pertama di situ. Bukan tidak berhasil waktu itu, bukan tidak dapat. Karena sudah diatur zaman itu ada kesan yang membuat gempar zaman itu ya, di khususnya Kota Bengkulu, Kecamatan Gading Cepaka zaman itu. Mungkin para tokoh politik yang angkatan saya atau di atas saya masih ingat, apalagi sosok seorang Bang Ken. Itu tidak akan lupa peristiwa itu. Zaman itu masih Partai 3, pemilu belum dilaksanakan kok hasilnya sudah ada. Karena dapatnya itu dari tangan saya waktu saya bertugas di Panwas Kecamatan. Nah, waktu itu dari data saya bawa ke DPC Partai P3 zaman itu, ke orang tua, nggak banyak yang saya pertanyakan. Waktu itu ada juga Bang Ken selaku pengacara, istilahnya lawyer zaman itu. Ini mau diapakan? Jawabnya singkat oleh Bang Ken. Ini harus kita angkat. Nah, waktu itulah berita viral zaman itu. Pemilu 9 berapa itu? Kejadian ini saya lupa ini persisnya itu, Kecamatan Gading Cepaka, camatnya itu Mulyadi Wajis yang saya ingat. Pemilu belum dilaksanakan tapi hasil sudah. Dengan pernyataan saya hasil sudah itu, rekap pemilu itu sudah distempel basah, ditandatangani basah. Hasil TPS sudah tertera semua, sudah diatur. Tapi zaman itu belum sistem pemilu Orde Baru dulu. Ya, Orde Baru. Berarti udah lama Dang Tono di Alhamdulillah. Baru menikmati hasilnya politik itu waktu Ayu Reni ya? Waktu di 2014. 2014. Nah, itu dari Nasdem. Karena udah reformasi kita di Nasdem, itu terasa kita bebas berpendapat dan berpolitik dan menentukan sikap di mana kita mau, arti kata mengikuti proses politik. Itu terasa di 2014 kalau saya beriman. Jadi zaman Orde Baru itu PNS dulu bisa masuk politik. Kami kan masih kecil nih kan. Waktu itu bukannya kalimatnya bisa, karena dianggap ya sosok orang tua saya waktu itu mungkin satu-satunya sosok khususnya di Provinsi Bengkulu nih, satu-satunya orang tua saya yang mendapat pensiun ASN, tapi dia terjun di partai politik. Banyak juga yang ikut seperti orang tua saya, tapi alhamdulillah tidak tercapai pensiunnya, tidak selesai ASN-nya. Tidak selesai? Ya, karena ini dibuang waktu di Pulau Enggano, mungkin dari sosok ASN Enggano cocok, mungkin bisa mengantisipasi sikap ASN di sana, segala kebutuhan bisa dipenuhi, ya merasa tidak dirugikan dan tidak keberatan waktu. Dan juga saya ingat waktu itu, setelah 5 tahun orang tua saya pensiun, saya masih ingat itu masih ASN Enggano diurus selaku orang tua saya itu, masalah gaji dan makan minum pegawai-pegawai ASN Enggano. Itu. Di Enggano dulu bagian apa? Pernah orang tua saya itu kan di bendahara. Di bendahara untuk ASN Enggano, kemudian pernah sekcam kalau nggak salah. Jadi yang menarik orang tua saya itu ASN dari golongan 1A, malah teman-temannya udah golongan mungkin lah udah golongan 4, udah pernah jadi camat teman-teman. Orang tua saya cuma dapat penghargaan zaman itu sampai pensiun di kecamatan, sampai pensiun dari 1A ke 1B.
Itu pensiun orang tua saya. Sosok ASN. Cukup luar biasa. Perjuangannya ya. Itu. Jadi kalau pemirsa belum tahu, di Enggano itu pulau terluar ya, Ya. di Provinsi Bengkulu. Jadi gara-gara beda pandangan politik, tugasnya di tempat jauh. Iya. gitu. Istilahnya tempat buangan lah. Tempat Dianggap dibuang. ASN nakal mungkin zaman pemerintahan itu kan. Tapi punya anak sekarang terjun di politik dan beliau ini saya sempat kaget karena saya lahir di sini, besar di sini, taunya Pasar Kambing. Ya, daerah dekat beliau ini tinggal, taunya Pasar Kambing. Nggak tahu dari mananya itu Pasar Kambing. Dan saya baru tahu ternyata Dang Tono inilah otaknya kenapa di daerah ini disebut Pasar Kambing dan itu sangat terkenal di Kota Bengkulu. Dang, cerita dikit ah. Nah, jadi begini. Mana ceritanya jadi Pasar Kambing itu? Jadi begini ceritanya itu. Nah, dulu awalnya kita setelah tamat kuliah ini berumah tangga tahun 1997 itu. Di dalam hal berumah tangga ini, karena selalu berharap zaman itu mau masuk ASN, Ya. jadi mulai ke Seluma. Ada orang tua juga sempat di anggota DPR di Seluma. Terakhir karya dia kan di Kota pernah sekali, di Seluma sekali, 2 kali orang tua. Nggak lulus jadi ASN ini. Jadi karena kita udah berkeluarga, punya beban hidup istilahnya. Bentar Dang, aku agak tidak masuk di logika kalau dulu ya anak pejabat nih seorang Ya. anggota dewan dulu ya Dang ya. Ya. Zaman itu kok susah masuk ASN nggak inilah Dang? Nah ini yang uniknya. Hah. Uniknya di dalam arti kata di sini, saya ini 8 saudara. 8 saudara. Saya yang tertua. Alhamdulillah sampai hari ini 6 adik-adik saya ASN semua. Bisa ada ASN. Nah kebetulan mungkin inilah rahasia Tuhan mungkin. Oh. Rahasia Tuhan kita nggak bisa. Arti kata bukan masalah susah. Setelah sekarang saya ambil hikmahnya, ini yang jalan yang terbaik. Mungkin kalau zaman itu saya diterima ASN, Mungkin nggak di politik. mungkin nggak kayak gini, kan gitu. Kemudian saya yang pernah ada beberapa hal yang lucu, mengikuti tes ada 2 tempat. Satu di Pemda Kota, mengikuti tes waktu mau jadi tenaga honor Satpol PP saya ingat. Waktu itu pimpinnya Pak Kapten Kailani, staf ininya Pak Samsurizal, masih om saya sebenarnya Pak Samsurizal alias Om Buyung kalau saya manggilnya tuh. Ya, ya. Nah waktu itu cuma diterima, dipersiapkan ada 20 orang. Saya udah cek berkas saya itu ada 20 berkas. Karena waktu itu saya S1. Ya. Alhamdulillah proses demi proses menunggu pengesahan honor waktu itu 1 bulan kalau nggak salah ingat saya 400.000. Nah ternyata tidak disahkan oleh DPRD Kota waktu itu, buyar. Biar. Nah kemudian yang kedua, yang lucu lagi, saya pernah mengikuti jadi satpam istilahnya security di Bank BI. Nah waktu itu proses demi proses saya ikuti, dipinta waktu itu ijazah SLTP. Karena saya merasa lengkap ada SLTP, saya lampirkan semua. Pas dipanggil waktu penjaringan, saya dinyatakan gugur. Saya kok aneh kan, Ya. proses jalannya lancar tapi dinyatakan gugur. Nah, saya bertanya dengan tim seleksi dari Bank BI, itu Bapak sarjananya S1, kami butuh orang tamat SLTP, ini yang penyebabnya kami nggak bisa terima. Udah mikir lagi. Terakhir baru masuk ke wira swasta. Karena waktu itu kondisi yang ada, istilahnya saya di kota ini ya desaan namanya udah berumah tangga, ngikutlah paman-paman. Arti kata kebetulan wilayah kita, tempat kelahiran di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Belakang Pondok, jual kambing. Belajar Lama bisnis saya jual ya? kambing, belajar jual kambing dengan paman-paman saya. Alhamdulillah singkat waktu berjalan pesat ini. Ya. Sehingga waktu itu dari tahun 90 itu terjadi lonjakan luar biasa. Dari bundaran Jam sampai ke tanjakan SKB waktu itu penuh, saya penuhi kambing semua, ribuan kambing. Jadi ternamalah singkat cerita waktu zaman itu sampai sekarang
Jalan Basuki Rahmat disebut Pasar Kambing. Nah ini pencetus pertamanya ini, walaupun bukan pasar zaman itu, juga ditertibkan oleh Satpol PP. Nggak mungkin lah kita di jalur hijau. Sempat ditertibkan Satpol Sempat PP. ditertibkan, tapi karena saya punya lahan, saya bangunlah rumah. Plong, isinya kambing semua. Jadi secara tidak langsung, ya tidak ada yang dirugikan. Masyarakat pun, tetangga juga ada ikut serta, dilibatkan juga ikut bekerja. Nah, alhamdulillah jujur, semasa saya mengelola jual beli kambing zaman itu, 2 adik saya ikut andil menyelesaikan sarjana. Oh, Itu yang jelasnya. Ini merasa kebanggaan saya waktu itu. Jadi diam-diam Dang kita ini, ya, bosnya pasar kambing. Yang selama ini kita nggak tahu siapa bosnya ini. Ternyata orang di depan saya ini. Itu yang jelasnya kalau Itu, cerita singkatnya kan. Tapi ceritanya memang prosesnya panjang teman. Cuma itulah yang terkesan sampai hari ini. 3 adik saya itu dalam arti kata ikut serta, tapi alhamdulillah 2 selesai sarjana. Selesai sarjana. Dengan mengikuti ya ikut-ikutan istilah nolong-nolong kita jual beli kambing yang di Jalan Basuki Rahmat ini. Ini kan apalagi ini kan udah mau deket Idul Adha ya. Wah, biasanya banyak nyari kambing. Masih kan, Dang? Alhamdulillah saya tidak melepaskan usaha yang ini, cuma sistem sudah mengikuti proses kemajuan, bisa juga online, bisa juga arti kata tidak lagi dipajang lagi di jalan atau di pinggir jalan, karena orang masyarakat juga sebagian udah tahu. Masih sampai hari ini di belakang kantor saya sendiri itu rumah kambing sampai hari ini. Jadi sempat dipanggil Dang Tono Kambing gitu. Makanya Tono Kambing ya gitu. bagi saya yang hal itu nggak ada sih yang dirugikan masalah nama kayak gitu kan. Karena nama itu ya sosok pengenal, sosok biar orang mudah kenal, mudah tahu. Karena branding pasar kambing itu Dan saya rasa nggak hanya di kota Bengkulu ya. Seprovinsi Bengkulu orang tahu kalau lihat sini pasar kambing. Rupanya pasarnya itu nyedek bosnya. Dan juga tambahan, saya pernah diutus oleh Dinas Peternakan Provinsi mewakili se-Asia. Waktu itu ada pertemuan di Jambi. Itu dipertanyakan untuk omset setiap bulan berapa sih mengeluarkan daging kambing. Ternyata bukan dari kitanya nggak tercapai, dari pihak pembisnisnya di kerjasama ke Malaysianya itu, cuma kebetulnya diadakan di Jambi. Dari harganya aja yang nggak masuk. Sempat sampai ke sana. Utusan satu-satunya pedagang kambing Provinsi Bengkulu direkomendasi oleh Dinas Peternakan zaman itu Pak Daryanto kalau nggak salah saya, Kepala Dinas Peternakan yang di belakang museum itu. Oke Dang, panjang nih kita kenal Dang ini. Berapa menit di situ? Kenalan kita nih. 21 menit. Hah? 21 menit. Nah, sekarang ke bahasan pokoknya. Ya. Yang utamanya. Ternyata pemirsa, ya, Dang Tono ini yang saya baru tahu ternyata beliau ini bos juragan kambing ya, maju untuk kontestasi pemilihan wali kota Bengkulu 2024. Amin. Cukup duit kambing untuk maju. Yang jelasnya gini, kita kan ada tahapan, ada proses. Ya kalaupun ini nanti singkatnya tahapan, proses sampai hari ini alhamdulillah sudah saya lewati. Saya mendaftar ke 8 partai politik yang ada parlemen di DPRD kota. Sudah mendaftar dan sudah mengembalikan dan sudah mengikuti fit and proper test. Itu terakhir di DPP PKB hari apa kemarin tuh kalau salah, hari Jumat. Terbaru ini hari Jumat kemarin ya. Sejauh ini udah ini dulu deh. Dang sekarang di Demokrat. Ya. Ya, ketua DPC Demokrat. Selain Dang di DPC Demokrat ada yang calon lain untuk siap maju? Kalau untuk saat ini yang jelasnya sudah saya komunikasikan baik dengan ketua provinsi, yaitu Pak Haji Edison Simbolon, ketua DPD kita. Belum ada nampak gambaran
Kemudian juga saya juga memberi kesempatan ke incumbent DPRD Kota dari fraksi Demokrat juga menyatakan juga belum. Ya dengan suka tidak suka. Kalau Demokrat ini taunya kita nih, kita Ya. yang orang biasa mantau politik, berita-berita politik ya di Kota Bengkulu juga di Provinsi Bengkulu. Biasanya nih yang maju ini kan Pak Edison Simbolon. Yang dengar kabar beliau maju kontestasi Pilwakot walaupun Ya. pernah coba di Seluma gagal. Nah, kabar-kabarnya Pak Edison Simbolon ini juga akan mencalon di wali kota. Kalau Benar sampai saat ini, saya kalau nggak salah itu udah 3 kali pertemuan empat mata dengan ketua kita, Pak Simbolon itu, dia masih fokus di DPRD provinsi. Fokus Karena mungkin peraturan sekarang nih kan masih dalam arti kata wajib mengundurkan diri. Lain hal kalau itu tidak mengundurkan diri, mungkin bisa dia maju ke Wagub ataupun Cawagup, mungkin di situ. Oh, lebih ke provinsinya. Lebih ke ya. provinsinya dia. Artinya Dang satu-satunya dari Demokrat sekarang yang bersiap untuk kontestasi Pilwakot. Sampai hari ini mungkin itu. Demokrat berapa kursi di kota? Alhamdulillah tahun ini ya kehilangan 1 dari 4, sekarang jadi 3. 3. Ya. Berarti butuh 4 kursi lagi. 4 kursi lagi. 4 kursi lagi. PKB PKB 3 kursi. 3 kursi. Yang saya daftar itu pertama di PKB 3 kursi, Partai PKS 4 kursi, Partai Perindo 2 kursi, Perindo Hanura 3 kursi, P3 1 kursi, PDI juga 1 kursi. Jadi ditambah dengan Demokrat sendiri, kita udah mencapai berapa itu? 17 kalau nggak salah. 17 kursi. 17 kursi. Berarti nggak kaleng-kaleng dukungannya untuk juragan kambing tadi. Ini Dang, tapi saya yakin lah Dang pasti siap untuk maju kontestasi Pilwakot. Nah, minta tanggapannya sedikit lah Dang. Sekarang itu kan banyak nih jadi pertanyaan masyarakat, ya kan? Emangnya kalau mau maju itu punya uang nggak? Punya ini nggak katanya apa? Punya modal politik nggak? Apa ini? Nah, tanggapan Dang sendiri seperti apa? Yang jelas kalau saya menanggapi dari hal yang terjadi terkhususnya di kota itu, ialah menyikapi itu yang jelasnya kita harus siap. Siap dalam arti kata di sini dukungan dulu yang pertama, makanya pada kesempatan ini kan saya menjalin dulu koalisi, arti kata menentukan kepastian langkah maju ini tidak terlepas dari usungan partai politik. Karena apa? Sekarang sudah tutup yang pendaftaran melalui jalur independen melalui KTP. Ya. Itu alhamdulillah cuma 1 saya lihat khusus di Kota Bengkulu ya lagi berproses. Ya. Nah, dalam hal ini kita harus memastikan ini dulu Ya. sampai di akhir bulan Juni. Kalau saya lihat ini mungkin ada kata sepakat, kata mufakat koalisi ini terikat dan mengikat nantinya untuk perahu di ngusung wali kota ini di 7 kursi. Makanya saya jalin hubungan koalisi besar ini, misi tujuan ini, kalaupun ini nanti ya dari partai-partai yang ada ini ya bisa berkolaborasi dengan baik, bisa mengamanahkan untuk saya maju, kenapa tidak, sifatnya kan itu. Karena saya jujur, Demokrat sendiri ini cuma 3 kursi, jadi otomatis kurang dari 4 kursi yang diinginkan. Nah kalau ini juga tercapai, ya insya Allah kita maju. Kalau masalah finansial ini, ya saya rasa itu udah rahasia, bukan lagi rahasia umum itu. Ya, harus siap, bukan sekedar mental, bukan sekedar partai. Ya itu lah sudah dijadikan modal utama lah, kesiapan itu. Ya harus, dalam arti kata itu kita harus mempersiapkan. Oke Dang, tapi itu pandangan-pandangan orang zaman sekarang. Ya. Yang mau saya tanyakan adalah kenapa Dang mau maju di Pilwakot? Yang jelasnya begini, satu hal,
saya sudah sampai hari ini 3 periode mengikuti proses pemilu. Oke. Kemudian momen yang kesempatan periode ini karena terpanggilnya dari partai saya sendiri dan juga antusias dorongan ya keluarga, teman-teman, ya terpaksa dalam arti ini ya bismillah kita mengikuti proses dulu, kan itu. Nah kemudian di dalam suatu hal ini kenapa sih yang kita takutkan masalah maju? Nggak ada istilah ditakutkan kalau prinsip saya. Karena apa? Kalimatnya bisa itu karena terbiasa. Ya tapi kalau seseorang itu tidak pernah diberi kesempatan bisa, ya dari mana dia terbiasa? Kan itu. Ya dan juga kalau juga kita ini tidak mencoba, dari mana juga kita tahu mengikuti langkah proses selanjutnya. Dan kalimat yang terpenting, tidak ada yang susah untuk memimpin suatu daerah atau memajukan contohnya Kota Bengkulu. Tidak ada susah. Tergantung niat dari sosok pemimpin yang akan maju. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena fakta, Kota Bengkulu ini bukan kota yang baru lahir. Bukan lagi pembenahan. Ini sudah berganti dalam arti kata proses. Dalam arti kalau sudah struktur jalan segala macam udah tinggal pembenahan jalan yang terbaik. Makanya ini harus kita benahi dari istilahnya yang mendekat kurang baik, kita sempurnakan menjadi baik atau menjadi lebih baik lagi. Itu yang jelas. Umur Kota Bengkulu ini udah 300. Nah makanya dari umurnya aja udah cukup luar biasa. Lain hal yang pusing itu membangun suatu daerah yang baru pemekaran, infrastrukturnya belum, dan segala macam PAD-nya belum tahu dari mana. Kalau ini kan sudah maju udah ratusan tahun, ngapain kita pusing? Mau dong buat apa nih Kota Bengkulu ini? Yang Soalnya jelas, dari kecil saya lihat masih gini-gini aja gitu. yang jelasnya begini, pasti perubahan. Perubahan. Karena saya itu arti kata meyakinkan untuk maju ini, karena sudah ada dia dalam pikiran saya sendiri langkah-langkah ke depannya itu yang bakal lebih maju untuk kota. Karena itu tadi kalimat terpenting itu niat dari sosok pemimpin itu. Kalau niatnya itu untuk memajukan pasti maju. Gitu. Terus ini Dang, udah dapat restu dari Dang AHY? Kalau saya dari Demokrat insya Allah tidak berpolemik dan tidak berproblem. Insya Allah ya kalau dalam minggu ini mungkin proses sudah clear. Kalau khusus dari Partai Demokrat untuk saya sendiri, kan itu yang jelas. Karena ya sampai hari ini proses pendaftaran aja di DPC yang saya ikuti melalui ketua tim penjaringan itu cuma ada 2. Pak Haji M. Soleh mengambil berkah dan mengembalikan, kemudian saya selaku ketua Demokrat itu sendiri. Sampai hari ini kita tunggu, kemarin juga nggak ada. Mungkin udah kita laporkan ke DPP. Mungkin ini yang diproses. Gitu. Bapak M. Soleh sempat daftar juga? Sempat daftar dan juga mengembalikan. Udah mengembalikan Ya, juga? saya anggap dia udah serius dan juga resmi untuk mendaftar di kota sesuai dengan partai saya di Demokrat. Oh, tergantung keputusan Kembali pusat, ke pribadi Pak Solehnya nanti. Pak Soleh dia juga pilih ya? yang mana nanti. Di mana ya? Nah, walaupun ya sekarang ini kan kesempatan juga mungkin ada di provinsi mungkin kan. Ya. Nah, kalau kita ya siap aja selalu. Ya, petugas Itu. partai, bukan petugas partai. Ya, kalau di Demokrat apa itu ininya? Kalau kita di Demokrat nih saya belum dengar itu kalimat apa petugas partai. partai. Yang jelas kader partai ada yang jelas. Kader partai, Jadi diutamakan mengusung arti kata kader partai. Ya kan Demokrat ini diuntungkan karena jadi partai koalisi yang menang Pilpres. Alhamdulillah. Ya kan? Dang AHY ini juga, Dang Agus Harimurti maksudnya. Saya pernah podcast juga sama beliau nih. Beliau ini sekarang Menteri Pertanahan ya? Ya, Iya. ya. Ya, agraria. Mungkin saya curiganya beliau ini disiapkan untuk Menko Polhukam kayaknya. Dang AHY ini. makin lancar ah. Dang Tono ya kan? Amin.
Itu Dang, kira-kira apa pesan Dang terakhir nih buat masyarakat Kota Bengkulu dan pemirsa Bengkulu Times? Yang jelas di sini saya menyampaikan, ya, mudah-mudahan saya diberikan kemudahan dan kelancarkan, serta dimuluskan langkah-langkah untuk mengikuti prosesnya, baik melalui partai yang ada parlemennya di kota. Kemudian juga saya menyampaikan di pemirsa Kota Bengkulu, ya mudah-mudahan saya bisa diberi amanah untuk dipilih kalau nanti saya menyatakan ataupun sudah final koalisinya untuk maju ke wali kota. Itu aja yang jelas. Yakin dan percaya saya akan membuat Kota Bengkulu lebih berubah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu. Untuk kesejahteraan? Ya. Tagline-nya. Dulu pernah ada tagline-nya Bang, Bengkulu yang religius dan bahagia. Beliau ini Bengkulu untuk sejahtera. Enggak, terserah cari tagline sendiri nanti Dang. Makasih banyak Dang, sukses. Tapi yang Amin. saya rangkum sedikit dari sini, dari ceritanya Dang Tono tadi, ada satu yang masuk alam bawah sadar saya nih Dang. Ya. Soal cerita ternyata beliau ini anak jabat lah ya, anak pejabat yang tidak ditakdirkan untuk jadi PNS. Iya. Yang Tuhan tidak mengizinkan beliau ini jadi pegawai. Ternyata beliau disiapkan Tuhan untuk takdir menjadi pengusaha dan politisi. Amin. Itu Amin. yang saya tangkap. Ya. Ya mudah-mudahan sukses terus Ya, Dang. amin. Selamat berkarir, mungkin ini takdirnya Dang untuk Amin. yang dulu honorer Satpol PP jangan lulus. Ya. Jadi PNS Satpam Bank BI ya, nggak lulus. Rupanya jadi pengusaha sukses dan bos juragan kambing Amin. yang terkenal di Kota Bengkulu. Makanya ada slogan kita itu, kita buat di sini, bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Itu. Cacam ya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.